Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, NIM 2121021 dari kelompok 10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai pemateri pertama, yaitu kami akan membahas tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila ialah sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan seringkali berliku-liku. Pendeknya, demokrasi ialah perkembangan kebebasan. Materi pertama yaitu alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, demokrasi memiliki prinsip dan dari rakyat untuk rakyat, dan mengapa demokrasi tersebut harus bersumber dari Pancasila ialah karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Kemudian karena Pancasila merupakan sumber jiwa masyarakat Indonesia, karena memang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Serta di dalam demokrasi Pancasila sendiri mengandung 3 karakter utama, yakni kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah ketinggian, di mana demokrasi Pancasila itu sendiri dan dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat dan berakar di dalam pergaulan hidup rakyat, maka tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam, yakni bersumber dari akar teologisnya. Intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang esa. Dan yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau bisa dikatakan masyarakat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Sekian yang dapat saya jelaskan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almawati, nomor NIM 2121026, akan melanjutkan materi yang ketiga dan yang keempat. Materi yang ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945, kemudian Konstitusi RIS 1949, kemudian UUDS 1950, dan kembali lagi kepada UUD 1945. 2. Dan akhirnya kita berhasil mengamandemen KAN-UUD 1945 sebanyak 4 kali. Perihal bentuk demokrasi dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakninya MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukannya amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, dan setelah amandemen dilakukan, MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance yang artinya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara.
MPR memiliki kewenangan baru, yakninya melantik presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 3 ayat 2 1945, dan kewenangan lainnya yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden dari dalam masa jabatannya menurut UUD sesuai dengan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Yang kedua yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah dilakukannya amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, adalah pengawasan pelaksanaan undang-undang. DPR mempunyai beberapa hak, di antara haknya tersebut yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Di samping dari DPR, anggota DPR juga mempunyai beberapa hak tertentu, yaitu mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, dan protokoler. Yang ketiga yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai DPD ini diatur dalam pasal 22C dan 22D. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang sangat khas. Di samping adanya DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga yang menampung aspirasi dari desa. Selanjutnya materi yang keempat yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi itu selain memiliki sifat universal, yaitu diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat yang khas tersebut biasanya tergantung dari ideologi masing-masing negara. Demokrasi kita selain juga memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas, yaitu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi yang berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam yaitu demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu pentingnya demokrasi. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan dengan negara yang demokrasi apabila dalam pemerintahannya tersebut, rakyat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembentukan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga yaitu demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Berdasarkan dengan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, berilmu, bermoral, terampil, dan demokratis. Saya Endang Sri Wahyuni, NIM 2121031. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima dan yang keenam. Materi yang kelima yaitu rangkuman tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit
adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya demokrasi yang bersumber dari Pancasila menjadikan pembuatan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat menguntungkan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Materi yang keenam yaitu praktik kewarganegaraan. Praktik demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius, bukan kepada nasionalis sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sila pertama. Pancasila mengakomodasikan nilai-nilai ketuhanan dalam ideologi negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai rumusan nilai-nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, sekalipun telah terumus dengan baik. Namun dalam kenyataannya, praktik demokrasi Pancasila mengalami pasang surut. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki Indonesia. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.